Kali ini, kita bakal bedah sesuatu yang keren banget. Evolusi diagnostik mobil. Dari zaman kunci pas sampai era kecerdasan buatan yang sekarang ini lagi ngebentuk masa depan kita. Coba dibayangin, gimana kalau mobil kamu bisa ngasih tahu, seminggu lagi komponen ini bakal rusak loh. Kemampuan buat memprediksi kerusakan kayak gini tuh bakal ngubah segalanya. Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Sebuah lompatan besar dari yang tadinya cuma perbaikan reaktif, sekarang jadi pemeliharaan prediktif. Oke, perjalanan kita bakal dimulai dari era mekanik murni. Terus kita lihat gimana standarisasi mengubah permainan. Dari situ, kita bakal nyelam ke dunia AI yang luar biasa. Dan akhirnya, kita coba bayangin masa depan di mana mobil bisa nyembuhin dirinya sendiri. Seru kan? Yuk, kita mundur dulu ke zaman dulu banget. Jauh sebelum komputer ngambil alih, para mekanik itu ibarat seniman sejati. Mereka ngandelin pendengaran, perasaan, dan intuisi, pakai alat-alat sederhana buat ngertiin bahasa mekanis mobil. Sejarah diagnostik ini menarik banget loh, dimulai dari perjalanan epiknya Bertha Benz yang harus bisa benerin mobilnya sendiri di tengah jalan, sampai langkah pertama Volkswagen ke dunia digital. Tapi seiring teknologinya makin maju, muncul masalah baru. Setiap pabrikan mobil bikin bahasanya sendiri-sendiri. Era kode kedip itu contoh paling pas, sistem yang bikin pusing, di mana mekanik harus ngitungin kedipan lampu buat tahu masalahnya apa. Bener-bener kacau tapi terorganisir lah. Nah, kondisi satu pabrikan, satu bahasa yang ribet ini jelas gak bisa dibiarin terus kan? Industri otomotif butuh banget semacam penerjemah universal, sebuah standar yang bakal mengubah cara kita ngobrol sama mobil untuk selamanya. Dan hadirlah sang penyelamat, OBD2. Diperkenalkan tahun 1996, ini jadi momen yang sangat penting. Anggap aja ini kayak Google Translate-nya dunia otomotif. Sebuah bahasa universal yang akhirnya bikin semua pabrikan bisa nyambung. Standarisasi ini benar-benar membuka banyak banget kemungkinan. Cuma dengan satu jenis colokan dan satu set kode yang sama buat semua mobil, mekanik jadi nggak perlu nebak-nebak lagi. Perbaikan jadi lebih cepat, lebih akurat, tapi yang paling penting, ini jadi fondasi buat teknologi prediktif di masa depan. OBD2 berhasil memecahkan masalah bahasa. Tapi, seiring mobil jadi makin canggih kayak superkomputer berjalan, data yang dihasilin jadi banyak banget. Mustahil buat dianalisis manusia. Tantangan baru pun muncul. Sekarang kita lompat ke era modern. Mobil zaman sekarang itu bukan lagi sekedar mesin, tapi udah kayak komputer berjalan. Bayangin aja, ada 50-100 modul elektronik di dalamnya. Mereka ini menghasilkan data yang jumlahnya luar biasa besar. Saking kompleksnya, sistem OBD2 aja mulai kewalahan. Ini tantangan baru yang butuh solusi baru. Disinilah terjadi pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Kita pindah dari model tunggu ada yang rusak baru dibenerin ke model prediksi dan cegah sebelum terjadi. Mekanik AI itu nggak nungguin gejalanya muncul. Dia terus-menerus menganalisis data buat nemuin pola-pola kecil yang bisa jadi pertanda masalah di masa depan. Jadi, gimana sih cara kerja mekanik AI ini? Anggap aja dia tuh kayak pengamat super cerdas yang non-stop ngelihatin kondisi mesin mobil kamu. Dia terus-menerus belajar dari data sensor dan aktuator buat nebak jenis kerusakan yang mungkin terjadi. Ini bukan lagi sekedar baca kode error, ini udah level pemahaman mendalam tentang kesehatan mesin secara real time. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita ngajarin mesin sepintar itu? Nah, ini dia bagian serunya. Kita lihat penelitian canggih dari University of Texas di San Antonio. Para peneliti di sana pakai model AI yang kuat banget namanya Transformer buat ngelatih mesin supaya bisa memprediksi kerusakan kompleks di mesin diesel. Jadi para peneliti ini ngadain semacam adu jago lah antara dua model AI. Di satu kubu ada RNN, model yang lebih tua. Di kubu lainnya ada Transformer, arsitektur yang lebih baru dan canggih, yang emang terkenal jago nemuin pola tersembunyi di data yang super besar. Pertanyaannya, siapa yang lebih jago memprediksi kerusakan mesin? Oke, pertama, hasilnya si model lama, RNN. Akurasinya 62,85%. Lumayan sih, tapi artinya kan hampir 4 dari 10 prediksinya masih meleset. Masih banyak ruang buat jadi lebih baik kan? Terus giliran si model Transformer, dan hasilnya jeng-jeng 70,01%. Nah, ini baru peningkatan yang signifikan. Ini bukti kalau arsitektur Transformer emang jauh lebih jago baca bahasa rahasianya mesin. Lompatan inilah kuncinya untuk bikin diagnostik prediktif jadi kenyataan yang bisa diandalkan. Grafik-grafik ini nunjukin ke kita gimana si AI ini sekolah. Gampangnya, yang kiri itu nunjukin nilainya makin bagus, akurasinya naik terus. Yang kanan nunjukin kesalahannya makin dikit. Intinya,
Kita lagi liatin AI jadi makin pintar secara real time, nyompurnain kemampuannya buat nangkep masalah bahkan sebelum itu terjadi. Oke, teknologinya keren, risetnya canggih, tapi terus apa untungnya buat kita, para pengemudi sehari-hari? Kemampuan AI buat memprediksi kerusakan ini lebih dari sekedar pencapaian ilmiah. Ini adalah cikal bakal masa depan otomotif yang lebih aman, lebih andal, dan pastinya lebih efisien. Dampaknya tuh nyata banget buat kita. Coba bayangin, mobil yang bisa ngasih peringatan seminggu sebelum remnya bakal bermasalah. Atau mobil yang ngasih saran, ganti komponen kecil ini deh, biar mesinnya nggak jebol nanti. Ini bukan cuma soal nyaman, tapi soal keamanan, hemat uang, dan yang paling penting, rasa tenang di jalan. Langkah selanjutnya, jelas, mobil yang selalu online. Mirip kayak smartphone kita yang dapat update software, mobil juga bisa begitu. Mereka nggak cuma diagnosa diri sendiri, tapi bisa disembuhin dari jauh lewat update over the air. Bayangin, mobil kamu bisa benerin masalah softwarenya sendiri pas kamu lagi tidur, tanpa perlu ke bengkel sama sekali. Kita benar-benar ada di ambang era baru, di mana mobil kita bukan lagi sekedar alat, tapi partner yang proaktif ngerawat dirinya sendiri. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat dipikirin. Apa artinya percaya sama mesin yang kenal dirinya sendiri, bahkan lebih baik dari kita? Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.